Kita ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Rabu siang melakukan inspeksi mendadak di kantor Samsat Kota Magelang. Dalam sidak itu, Ganjar sempat marah ketika menemukan praktik pungli kepada pembayar pajak. Bon, pajak 5 tahun apa ulang tahunan? 5 tahun. Oh 5 tahun? Oh, 5 tahun terus. Bon, cek fisik bon? Enggak. Bayar betul? Bayar. Pira? 50? Cek fisik bayar ora? Terbongkarnya praktek pungutan liar di kantor Samsat Kota Magelang ini berawal saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa satu persatu warga masyarakat yang sedang duduk di loket antrian Samsat online. Saat bertanya kepada salah satu warga, Sugiarto, warga Bayeman, Kota Magelang, Ganjar terkejut karena pria parubaya itu mengaku dimintai uang Rp50.000 saat menjalani tes fisik kendaraan. Ganjar pun langsung meminta Sugiarto mengantarkannya kepada petugas yang meminta pungutan untuk kemudian dikembalikan. Di hadapan Ganjar, petugas yang meminta uang akhirnya mengembalikan uang pungutan dengan cara diselipkan ke dalam kertas kepada Sugiarto. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan tidak ada lagi praktik pungutan liar di pelayanan publik. Kena berapa? 50. Untuk? Tapi saya ingin membuat bahwa ya ini faktanya ada gitu kan, dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan kenyamanan bekerja ya dengan katakan tunjangan yang baik sehingga semuanya menjadi baik. Pak bukan. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan dari tim Inavis dan Puslap 4 atas ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Makassar, kami bergabung bersama dengan rekan kami Jen William langsung dari lokasi kejadian. Jen, apakah hingga kini sudah ada hasil dari olah TKP? Ya Robert, hingga saat ini memang kami masih menunggu hasil dari olah TKP yang dilakukan dari tim Inavis dan juga Puslap 4 Mabes Polri Cabang Kota Makassar. Memang ini olah TKP merupakan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan dini hari tadi dan hingga saat ini olah TKP masih berlangsung dan kami juga masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Memang belum ada keterangan yang kami dapatkan karena ini juga masih menunggu hasil dari olah TKP yang dilakukan untuk mengetahui apa penyebab pasti dari ledakan yang terjadi malam hari kemarin. Dan tadi menurut pemantauan kami ada sekitar 8 orang tim dari Puslap 4 dan juga Inavis Mabes Polri Cabang Kota Makassar ini yang melakukan olah TKP di Rumah Sakit Siloam Kota Makassar, ya, tepatnya di lantai 9 yang diduga merupakan sumber dari ledakan yang terjadi malam hari kemarin. Dan mereview sedikit kronologis kejadian, ini ledakan terjadi sekira pukul 22:10 waktu Indonesia Tengah. Dan diduga ini ledakan berpusat di lantai 9 Rumah Sakit Siloam Kota Makassar. Dan diduga ledakan berasal dari water heater atau pemanas air ini yang menggunakan tabung gas. Dan diduga ada kebocoran tabung gas sehingga menyebabkan terjadinya ledakan dan juga ada percikan api. Dan memang kemarin malam dari Wakapolda Sulawesi Selatan bersama dengan Kapolrestabes Kota Makassar juga sudah meninjau langsung ke Rumah Sakit Siloam Kota Makassar ini untuk melihat bagaimana keadaan di sini. Namun memang kami masih menunggu proses olah TKP yang sedang berlangsung hingga saat ini. Dan memang dipastikan dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun memang ada 2 mobil yang terdampak atau mengalami kerusakan akibat kejadian ini. Ini mobil yang terparkir di Rumah Sakit Siloam ini yang terkena runtuhan dari dinding bangunan yang ada di lantai 9 rumah sakit ini. Diduga diketahui bahwa mobil ini merupakan milik dari keluarga pasien dan juga dari salah satu tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Siloam ini. Robert. Ya Jen, apakah hingga kini sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit terkait dengan insiden ini? Ya Robert, berdasarkan perbincangan kami tadi dengan Humas Rumah Sakit Siloam Makassar ini, bahwa hingga saat ini sudah dipastikan bahwa situasi di Rumah Sakit Siloam ini sudah kondusif, pelayanan dari rumah sakit juga sudah berlangsung normal seperti biasanya. Memang tadi malam pada saat kejadian, para pasien sempat dievakuasi keluar gedung, tepatnya di luar ruangan UGD ini, dan
Namun hingga saat ini sudah bisa dipastikan mereka atau pasien ini sudah menjalani perawatan kembali di ruang perawatannya masing-masing, dan dari sistem pelayanan di Rumah Sakit Siloam Makassar ini juga sudah berlangsung normal seperti biasanya. Dan memang dari pihak rumah sakit ini juga masih menunggu hasil dari olah TKP yang dilakukan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada awak media terkait apa yang menjadi penyebab sebenarnya dari ledakan yang terjadi kemarin malam ini. Dan dari pihak rumah sakit juga sudah memberikan edukasi seperti itu dan juga imbauan kepada para pasien agar tetap tenang dan memastikan bahwa kejadian ini tidak membahayakan jiwa mereka, karena memang di lantai 9 ini merupakan rooftop atau atap dari Rumah Sakit Siloam, dan tidak ada ruang perawatan di lantai 9 tersebut. Jadi kondisi pasien bisa dipastikan aman. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Humas Rumah Sakit Siloam Makassar, Putri Amelia. Kami prioritaskan adalah untuk keselamatan pasien. Kami kembali memberikan informasi kepada pasien yang ada untuk tetap tenang dan diyakinkan bahwa tidak mengancam nyawa. Kemudian untuk tindak lanjutnya kami masih sementara proses penyidikan di atas. Kami masih menunggu. Ya Robert, kami masih akan terus memantau dari Rumah Sakit Siloam Kota Makassar untuk mengetahui apabila nanti hasil olah TKP sudah bisa diinformasikan kepada awak media untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari ledakan yang terjadi malam hari kemarin. Saya kembalikan ke Anda, Robert. Baik, terima kasih Jan William atas informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa dan juga Vivi, seiring dengan majunya perkembangan teknologi zaman, semakin marak pula beragam modus di dunia kejahatan, dan yang paling marak akhir-akhir ini adalah modus kejahatan melalui dunia maya atau dunia internet, khususnya melalui jejaring sosial atau sosial media yang melibatkan anak-anak, baik anak-anak itu sendiri yang menjadi korban ataupun sebagai pelaku. Dan baru-baru ini Direskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui media sosial, yakni Facebook, di mana tersangka seorang pria berinisial ABC yang menyamar dalam akun jejaring sosialnya, menyamar sebagai seorang wanita, dan dia mengaku bisa menghilangkan aura negatif, dan ini dikatakan disebarkan kepada seluruh calon korbannya untuk bisa menghilangkan aura negatif dengan syarat mengirimkan kepada tersangka foto-foto vulgar, bahkan video-video vulgar kepada dirinya. Dan dari sejumlah sumber yang berhasil kami himpun, yakni dari Komnas Perlindungan Anak dan juga KPAI, menunjukkan presentasi kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya, saudara. Dan dari data KPAI misalnya, menunjukkan di tahun 2013 ada sekitar 4.311 kasus kekerasan terhadap anak-anak, dan juga meningkat di tahun 2014 menjadi 5.066 kasus. Sedangkan pemirsa, dari data Komnas Perlindungan Anak di tahun 2014 ada sekitar 2.737 kasus kekerasan anak, dan 52%-nya adalah kejahatan terhadap anak-anak. Dan angka ini terus meningkat di sekitar tahun 2016, yakni sekitar 2.898 kasus, atau hampir 60%-nya adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dari data tersebut, hasil tersebut bisa terlihat bagaimana kejahatan di dunia maya, khususnya pelaku kejahatan melibatkan anak-anak. Dan sudah ada di samping saya Direskrim Sus Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Fadli Imran. Bang, terima kasih waktunya udah menyediakan waktu untuk Metro TV hari ini. Boleh tahu, dia bisa di-share dengan para pemirsa ini sebenarnya kronologisnya seperti apa hingga terungkap kasus ini? Apakah berasal dari laporan korban dan memang atau sudah terpantau dari kegiatan oleh polisi selama ini? Memang ada laporan dari salah satu orang tua yang melaporkan tentang perubahan perilaku dari anaknya. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan untuk menelusuri pelaku. Dari hasil penelusuran ini kemudian kami dari tim cyber berhasil menemukan identitas tersangka. Lalu kemudian kami menangkap pelaku dengan cara
memancing yang bersangkutan untuk melakukan persahabatan melalui Facebook, ya jaring sosial, ya. Motif sebenarnya dari tersangka ini apakah memang kekerasan seksual atau ada motif lainnya seperti mungkin bisnis prostitusi online semacam itu? Sementara motifnya adalah untuk semata-mata tujuan seksual belaka. Mengapa dia melakukan ini? Awalnya karena yang bersangkutan bercerai dengan istrinya, kemudian melakukan perkenalan melalui Facebook, mencari anak-anak di bawah umur, lalu kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan cara yang bersangkutan mengatakan memiliki kemampuan untuk melakukan membaca dan menghilangkan aura negatif. Ini yang kemudian membuat korbannya tertarik untuk berkenalan dan berinteraksi lebih lanjut. Banyak yang dikelabui. Dari hasil sementara sudah berapa korban? Pengakuan tersangka ini 10 sampai dengan 15. Tapi ternyata ada hasil penyelidikan kita tidak demikian. Ada berapa? Ada kurang lebih sekitar 150. Ratusan ya? Ratusan. Sekali lagi Bang, di sini modus tidak ada sementara ini terkait dengan bisnis prostitusi? Sementara tidak. Kalau yang dulu pernah kita tangkap memang melibatkan anak dalam prostitusi online. Tapi kalau ini memang nampaknya tersangka memiliki kesenangan untuk mengoleksi foto-foto dan kemudian memacari korban melalui dunia internet, melalui dunia maya. Jadi berapa korban yang berani melapor? Sampai saat ini baru 2 korban yang melapor. 1 diantaranya memang sudah sampai kepada melakukan hubungan badan, hubungan layaknya suami istri. Yang kedua ini belum, tapi kemudian orang tua daripada korban melapor ke kita, lalu kemudian kita lakukan penangkapan. Bang, sejauh ini sudah berapa kasus kejahatan khususnya melalui dunia maya ini yang berhasil diungkap oleh Direskrim? Secara jumlah memang sedikit kalau kita melihat. Mungkin hanya tahun ini sekitar 16 kasus. Namun kita melihat dari satu kejadian itu korbannya bisa banyak. Salah satu misalnya yang pernah kita tangkap awal bulan Mei, itu memang germonya itu 1 orang. Tapi yang melibatkan anak itu bisa ratusan orang. Bisa korbannya itu bisa sampai 500 kalau tidak salah waktu itu kami, 530-an korbannya. Jadi walaupun kasusnya jumlahnya sedikit, namun pelibatan anak baik sebagai korban maupun pelaku itu cukup besar. Sama seperti ini kan 1 kasus, namun anak yang terlibat berdasarkan pengakuan tersangka saja 15 orang. Tapi berdasarkan penelusuran kami, penyidikan kami dari komputer forensik, itu ada 150 anak. Jadi Anda bisa bayangkan, ini yang bisa diendus oleh polisi. Mungkin masih banyak kasus-kasus serupa atau modus operandi lain yang terjadi namun belum kita ungkap. Tanpa mengesampingkan berapa kasus yang ditangani, namun efeknya adalah banyak sekali yang menjadi korban dalam hal ini khususnya anak-anak. Apa langkah dari Polri, Polda khususnya untuk menanggulangi agar ini tidak semakin marak dan tidak semakin banyak korban? Yang pertama tentunya kita terus melakukan penegakan hukum. Ya. Kita memiliki patroli cyber, kita memiliki tim khusus yang mencari dan menemukan website yang akun media sosial yang mengeksploitasi anak, melakukan kegiatan-kegiatan pornografi anak, melakukan prostitusi online dan sebagainya. Yang kedua, memang pada awal masa jabatan saya melakukan sebuah kegiatan pemolisian di dunia maya yang kita sebut dengan safe child on internet. Ini juga kami merasa senang karena kemarin pada hari Minggu Kementerian PPA bekerja sama dengan Bareskrim juga menggelorakan lagi kegiatan ini. Ini sebuah kegiatan yang sungguh luar biasa karena dunia maya ke depan saya kira tidak akan kalah kejahatan di dunia maya dengan kejahatan di dunia nyata. Selain bekerja sama dengan Kementerian PPA dan juga lembaga-lembaga lain tentunya untuk menanggulangi maraknya kejahatan ini, apa saja yang sudah dilakukan selain program Safe Child on the Internet ini? Ya itu tadi cyber patrol, kita terus mencari, kemudian bekerja sama dengan beberapa pemerhati, dengan KPAI, dengan Kemenkominfo untuk memblokir situs dan website yang mengandung konten pornografi dan sebagainya. Di samping kami memperkuat kemampuan penyidik
dalam melakukan patroli, bekerja sama bahkan dengan kepolisian luar negeri. Karena sekarang pedofil terhadap anak itu juga marak dan banyak anak-anak kita yang menjadi korban. Itu juga kami melakukan kerjasama. Kendalanya apa yang ditemui di lapangan? Memang di dunia maya kan tingkat anonimitasnya itu kan sangat tinggi. Penyamaran daripada pelaku kan sungguh luar biasa. Jadi kemampuan untuk mendeteksi kapasitas alat, ya itu kan juga memerlukan